Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Memang ternyata saya juga kena restriction dari live pertama. Dan ini 4 wah gelap sekali Joseph, seperti ini saya seperti muslim. Muslim adalah bahasa Arab dari gelap, jadi jangan kau GR, saya sedang menista. Enggak, itu bahasa Arab dari gelap, itu muslim. Z muslim. Ya, nggak percaya silahkan buktikan sendiri. Ini nih, apa kadang tuh lightning ininya apa gue perlu beli lightning ya? Saya tuh punya lightning untuk tidur, tapi nanti jadi kayak ini podcast tengah malam guys. Tapi bagus sih. Nah nantilah kapan-kapan kita jadwalkan ya. Jadi belakang gua tuh lampu-lampu yang soft gitu kan. Terus ada lagu-lagunya. Terus nanti ya mikir untuk pakai soundcard mungkin. Saat ini belum sih, karena malas juga pakai soundcard buat apa. Salve teman-teman. Muslim sama dengan gelap, yes. Serius, muslim. Muslim pakai Z muslim. Shalom Alex Surya Dalimunte. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Silakan, dari Islam atau dari Kristen? Muslim. Oh, silakan. Jadi pertanyaannya logika aja bang ya, nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai Al-Quran. Jadi Yesus itu Allah apa Yesus? Mau pakai logika tapi nanyanya juga kayak orang nggak punya logika. Coba ulang pertanyaannya. Coba diulang pertanyaannya. Pertanyaan yang katanya menggunakan logika itu coba diulang. Tuhan abang itu Yesus apa Allah? Itu pertanyaan logika. Ya, nggak usah pakai Alkitab, nggak usah pakai Quran. Iya, itu kan logika kan, betul nggak? Ya, betul. Itu yang tanya. Iya, itu logika kamu betul. Ya. Itu logika kamu. Ya. Jawab. Shame on girl that taking picture with you. I think your glasses is more shiny than your brain. Sorry ya, saya turunkan. Saya nggak mau terus terang kalau ada orang yang kayak gini udah tahu ujungnya kemana. Susah, sulit beneran. Gua nggak bohong. Terserah lu yang Islam di bawah malah pada bilang gua takut ya, iya beneran. Lu kalau pada bilang gua takut beneran. Teman-teman yang Islam yang suka komentar Joseph takut, Joseph main turunin, iya bener. Takut ketularan gila, takut ketularan, mohon maaf ya, DUNGU, takut ketularan gak waras. Nah itu saya takut betul. Ya, udah tahu itu, udah bakal kemana. Bener kan? Coba, kira-kira sekarang saya tanya sama Zain nih. Coba sekarang saya tanya sama teman-teman yang Islam. Memangnya ketika dikatakan beriman, itu hanya mengandalkan logika? Nggak bisa. Di dalam Islam itu ada dalil akli dan dalil akli. Nggak bisa hanya berlogika saja. Bahkan menurut salafus soleh, ketika kamu menakwilkan segala sesuatu dengan logika, kamu mirip seperti filsafat orang-orang kafir. Makanya kalian itu kalau berbicara mengenai keyakinan kalian, ajaran kalian, itu sebenarnya belum final. Ya kan? Itu fakta. Gitu. Gunakan akal dulu baru beriman. Itu yang benar. Enggak. Kurang tepat, Kak. Ketika dikatakan gunakan akal dulu baru beriman, kamu tidak akan pernah bisa beriman sampai seumur hidupmu. Karena akalmu itu terlalu kecil untuk memahami iman yang begitu luar biasa. Karena bukti dari iman itu banyak sekali yang melampaui akal logika. Seperti contoh banyak mujizat-mujizat yang tidak dapat dijelaskan secara akal, tidak bisa diterima secara logika. Berarti konsekuensi logisnya kamu tidak akan pernah bisa beriman kalau kamu dengan narasi bahwa menggunakan akal dulu ketika beriman. No. Akal kita itu nggak pernah bisa mampu untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan. Itu nanti jadi suatu standar yang aneh loh. Kalau beriman hanya mengedepankan akal saja, gitu. Paham nggak maksud saya?
Jadi bukan saya mengatakan iman terlepas dari akal, no. Yang saya katakan adalah harus balance. Bahkan kalau teman-teman berbicara dengan realita dan beberapa kasus yang terjadi, banyak sekali berbicara mengenai iman itu tidak dapat dijelaskan secara akal logika manusia yang sederhana. Gitu. Paham nggak? Apakah Yesus Allah? Yes, Yesus adalah Allah. Kenapa orang-orang tersebut pakai akal logika? Ya sekarang kalau misalnya berbicara mengenai akal logika, pernah nggak ada konsekuensi, ada nggak konsep logika yang berbicara mengenai konsep ketuhanan? Secara jelas. Nggak pernah di Islam itu segala berbicara mengenai Tuhanmu itu nggak pernah hanya menggunakan akal. Kalau kamu mengedepankan Tuhanmu dengan menggunakan akal, hancur kamu. Beneran. Mau bukti? Silakan naik. Ayo kita uji Tuhanmu dengan logika dulu. Lo berbanding terbalik. Sekarang kalau misalkan ngomongin tentang Yesus, Yesus yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, bisa nggak bisa tuh? Banyak terbukti secara akal dan logika. Kenapa? Mau bukti ya naik. Kok diturunin bang? Ya diturunin kalau misalkan kamu hanya mengedepankan akalmu yang nggak seberapa itu kok maksain. Jangan bilang-bilang kayak gitu. Lo nggak dia bilang seperti itu. Yang namanya orang berbicara itu orang dapat menilai isi otak dan kepalanya seperti apa. Memang otak abang gimana? Ya otak saya kamu bisa uji lah sekarang juga silahkan. Kalau berbicara meyakini sesuatu itu harus ada buktinya, harus ada dalilnya. Nggak pernah hanya mengedepankan akal logika seolah-olah kamu orang paling cerdas. Kalau kamu mengedepankan akal logika, Kau yang sosokan paling cerdas. ya memang harus seperti itu. Kalau enggak kita semua bisa dibodoh-bodohi dengan orang seperti kamu. Ya memang harus seperti itu. Yang bodoh-bodoh itu siapa? Aku nanya. Memang harus kayak gitu. Udah bodoh, ya kamu nggak mau nurut. Sok-sokan Kau yang ngajar bodoh. lagi. Nah itu. Kaunya bodoh. Kaunya bodoh. Oke, sekarang Gak kita jelas uji. kau, gak jelas. Sekarang kita uji. Bagaimana Tuhan menurut kamu? Tuhan itu nggak diciptakan, nggak Tuhan berwujud. nggak diciptakan, nggak berwujud. Ya. Sekarang saya tanya. Ya. Saya tanya dulu, tunggu dulu. Enggak, nggak usah lari. Uji. Kamu kan mengatakan saya yang bodoh, sekarang kamu pintar, kamu jelaskan kepada kami. Ketika Tuhan dikatakan tidak berwujud, tidak diciptakan, sekarang pertanyaan saya sekali lagi. Ya, sekarang pertanyaan saya, ketika berbicara dengan tidak diciptakan, saya tanya, ya, tidak diciptakan itu dalam artian apa? Definisi tidak diciptakan artinya apa? Dilahirkan itu tidak diciptakan. Penciptaan itu yang berbicara penciptaan secara langsung atau tidak langsung. Dalam akal logikamu, diciptakan itu harus, kabur. Sok-sokan pakai logika. Ya. Betulkah Anda penyembah Anda anak Daud Abizar? Ngetik dulu yang benar. Ngetik dulu yang benar. Wih, terang banget gue udah kayak ini. Yesus dilahirkan. Nah itu dia. Yesus itu dilahirkan, bukan dijadikan, bukan diciptakan. Good, Karmadi. Selangkah lagi kamu jadi orang Kristen, karena itu adalah pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dalam kekristenan berbicara, ia dilahirkan, bukan dijadikan. Iya. Kalau baca kredo dalam bahasa Latin pun, genitum non factum. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Iya kan? Genitum non factum consubstantialem patri, sehakikat dengan sang bapa. Kalau kamu pakai bahasa Arab, mauludin goir makhluk musawwin lil abfil jauhar, tuh dalam bahasa Latin tadi. Genitum non factum consubstantialem patri perquem omnia facta sunt. Itu pengakuan iman rasuli kamu. Kamu selangkah lagi kamu jadi Kristen. Karena kamu sudah mengakui Yesus dilahirkan. Itu suatu hinaan, enggak? Itu kami bangga dengan itu. Berarti kamu menerima fakta bahwa kemanusiaan Yesus itu tidak diciptakan. Ketika berbicara mengenai ciptaan, itu adalah suatu pemahaman yang sesat yang telah dikutuk oleh gereja, itu adalah Arianisme. Yang kalian kutip itu. Ya, mau bukti silakan naik. Ya, kita lanjut ya. Agak turun. Kita lanjut lagi. Congkok selayar, kamu mau naik lagi nggak? Tadi kan TikTok saya error. Naik lagi. Iya, bukannya logika, logilah. Ayo, siapa lagi yang mau naik? Teman-teman Muslim mau berbicara mengenai bantahan terkait apa yang saya yakini dan kita imani gitu kan? Silahkan kalau berani. Kalau nggak berani ya udah diem aja. Naik lagi bro, congkok selayar, saya sudah undang Anda. Silahkan. Tuhan cuma satu, lol. Nggak usah pakai LOL dalam narasi kamu seolah-olah kamu melakukan sesuatu, do something big. You're not do something big because what you're saying is just like demon who believe that God is one. Coba baca Yakobus 2 ayat 19. Iblis pun percaya bahwa Tuhan itu satu. Hah? Kamu bilang lol itu seolah-olah kamu itu pinter gitu. Terus kamu mengetawakan saya gitu kan? Hah? Kamu pikir kamu melakukan sesuatu, narasi kamu itu, wah terima kasih, you're the authors. Kita baru tahu Tuhan satu, enggak. Unfortunately. Kenapa ya orang-orang seperti kamu itu seolah-olah merasa melakukan sesuatu? Kamu baca Yakobus 2 ayat 19. Kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, namun iblis pun gemetar akan hal itu. Jadi iblis dengan apa yang kamu katakan, ya, itu dalam Alkitab tercatat. You believe that there is one God, good. Even the demons believe that
And thou believes that there is one God, thou dost well. The devils also believe and tremble. Yakobus 2:19, James chapter. Al-Isra ayat 110. Kenapa saya harus mengatakan ini? Denny, kita harus naikkan Denny coba. Ngapain saya suruh buka gitu? Lanjut lagi, kita naikkan akun-akun yang spam komentar yang cuma berani typing ya. Oh, ini kita naikkan. Nggak pada berani naik ya? Jawab apa yang kamu temukan sampai kamu menjadi Kristen. Lalu saya menemukan keselamatan di dalam Kristus. Dan keselamatan itu bisa teruji dan tervalidasi. Mari kita coba. Dalam Kristus. Denny Sius Makleat, selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Halo. Mualaf, Syekh. Mualaf. Iya, silakan. Naik lagi, itu sinyalnya merah terus kamu turun. Mana Denis? Mualaf. Naik lagi, kok turun? Mana? Sebentar, saya naikkan lagi. Mana? Dia bilang mualaf ya teman-teman ya? Kenapa dia turun? Mualaf. Mana bro? Kamu di mana? Bro Josh sudah pernah ke Yerusalem belum, Far dan Khalid? Please pray for me as I pray for you, all of you. Kita semua sama-sama ke Yerusalem. Mana? Mana orang itu tadi? Hilang lagi. Bro, di mana kamu? Kamu turun, sinyalmu merah kenapa? Ini apa sih Akayuski ini yang kemarin? Dari dulu lu kagak berubah-berubah. Pakai foto profilnya pede lagi. Mana? Siapa mana? Tadi. Aduh, oke lah. Bro, naik lagi bro. Thanks to you. Iya, terima kasih kembali Kak Cimol. Tuhan berkati. Kalau betul Yesus Tuhan, kenapa ia berdoa? Ya kamu naik aja. Buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke teman-teman Islam, silakan kalau ada pertanyaan, silakan feel free untuk bertanya naik. Jangan cuma jadi hadis typing. Kalau jadi hadis typing, saya rasa untuk membuktikan suatu kebenaran itu harus berani teruji. Artinya ada diskusi dua arah. Jadi jangan kemudian mengatur hanya mau bertanya tanpa mau ditanya. Itu namanya kamu itu punya iman, artinya tidak dapat dibuktikan. Selama kamu bertanya dengan kekristenan dan selama saya selalu bisa menjawab sesuai dengan kemampuan dan apa yang diajarkan oleh gereja, itu makin membuktikan bahwa iman saya adalah iman yang teguh, tidak seperti iman kamu yang kalau ditanya saya awam, sudah ketakutan duluan. Itu adalah bukti kalau kamu ketakutan dengan mengatakan saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mengerti apa-apa. Lantas untuk apa kamu beriman dengan imanmu itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dalam Ibrani 11 dikatakan demikian. Dan kamu memilih untuk tidak mempelajari imanmu. Kamu memilih untuk berkontra dengan iman orang lain, mengurusi, ikut campur dengan iman orang lain, ya nggak? Itu kan aneh, ya kan? Nggak ada yang berani naik, gimana? Naikkan Muhammad. Jangan komentar kayak gitu guys. Bikin gua kena aja lu pada. Naik harus open cam, sebenarnya nggak harus sih, terserah mereka. Soalnya kalau disuruh open cam apa jawabannya? Gelap bang, saya gelap di sini bang. Iya kan, lo emang gelap. Selama lo belum bisa menerima Kristus, apapun yang kamu lakukan dan dimanapun yang kamu lakukan itu selalu gelap karena kamu berada di kegelapan, belum menerima terang yang sejati dan selamat. Jadi kamu tetap gelap. Saya sudah tahu. Jadi teman-teman juga yang Kristen nggak usah kemudian bikin aturan gitu-gitu, susah, sulit. Gimana? Kebanyakan dari mereka bilang gelap, ya. Nggak apa-apa bro. Belajar dan rajin baca lagi. Iya, saya belajar lagi supaya saya tidak kemudian dapat dibohongi oleh orang yang tidak pernah bisa mengerti imannya. Kucing gua ngigo ternyata. Maria itu siapa? Maria itu adalah Bunda Allah. Sosok wanita yang lebih mulia daripada nabimu. Nabi siapa? Ayo, mau marah, mau laporin saya, lapor aja, record aja. Yo guys, actually itu punya 124 ribu, 124 ribuan, 144 ribu nabi. Coba pikir, yang gue maksud yang mana? Lo murtad gara-gara perut kan? Enggak, kalau gue murtad gara-gara perut, pertanyaan gue sekarang, tahu dari mana? Kamu pernah pengalaman? Iya, makanya kamu murtad gara-gara perut ngebohongin orang Kristen, udah dikasih makan, udah ditumpangin karena memang orang Kristen memang kasihnya itu luar biasa, memberikan tumpangan, memberikan makan kepada saudaranya yang paling hina, gitu kan? Terus kamu murtad demi itu saja, terus udah dikenyangi, udah diurusin, kemudian kamu balik lagi ke imanmu, ya itu kan kalian, lagi ngomongin diri kalian ya, kena deh, ya kan? Jelek gak? Kena gak? Jelek gak? Kena gak? Hah? Coba tanya sama yang itu, banyak loh kasusnya kayak gitu. Ya kan?
Ya pintar orang-orang mu'araf. Ya udah naik, coba itu yang mu'alaf tadi nggak mau naik lagi tuh. Yang mu'alaf tadi nggak mau naik lagi gimana dong? Kalau memang dia lebih pintar, nggak pintar, yang mu'alaf itu nggak mau diskusi sama saya. Orang-orang mu'alaf itu pada ngeblokir saya. Siapa? Ferry Zaid, Daya Kalimantan mu'alaf. Oh kemarin tuh Ferry Zaid sebenarnya sempat ngundang, tapi gue lagi ada tamu. Nge-like nggak sih? Nggak nge-like. Untungnya Islam ditiri dari semua manusia. Apa? Kawin cerai. Jangan bikin ambigu loh, ini kan saya nanti. Di bagian mana ditir? Hah? Kawin terus? Apa? Hah? Problematik? Itu yang diturut. Nggak mau hidup yang itu. Apa? Bikin poin yang jelas, jangan ambigu, jangan multitafsir. Coba jelasin yang di story dong. Oke, kita mau jelasin tentang Cesare Borgia ya. Oke, saya kasih tahu ya tentang data-data yang akan saya gunakan nih, bilang ya, rekam. Ketika ada orang yang berkonspirasi basi, ini sebenarnya konspirasi basi loh, ya. Ini konspirasi basi mengatakan lukisan Tuhan Yesus itu diinspirasi dari tokoh yang katanya namanya Cesare Borgia, Cesar Borgia, ya. Wah, itu Cesare Borgia adalah tokoh yang kemudian menginspirasi para pelukis yang menggambarkan wajah Tuhan Yesus. Udah baca jurnal-jurnal belum? Hah? Udah baca jurnal-jurnal belum? Itu dari jurnal tahun 70-an itu. Tahun 99 udah dibahas mengenai Cesar Borgia. Saya kasih tahu ya. Judul jurnalnya Myth and Facts About the Borgia Family. Itu dari Mario Borgianya sendiri. Journal of Medieval History itu jurnal loh. Sekelas jurnal loh. Jadi udah pasti valid dan otentik. Ya. Jurnalnya itu sudah diupload di Gstore. Projectnya Muse. MUSE. Ya. Jadi kalau misalkan mau berpolemik itu yang jangan lo latah konspirasi-konspirasi. Ya kan orang Indo memang dengannya konspirasi. Tapi maksudnya ayo dong, Indonesia emas apa Indonesia cemas nih? Nggak bisa membedakan yang namanya konspirasi dan kenyataan realita. Tentang Cesare Borgia itu, Cesar Borgia itu dari tahun kapan? Ini udah abad 21, udah zaman teknologi. Masa lo nggak bisa cross-check, bener nggak sih yang dibilang siapa Jibril? Yang katanya kemarin beberapa waktu lalu, si akun yang atas nama BBC itu yang perempuan yang luar biasa islami sekali kata-katanya, yang ngata-ngatain gue, yang gue upload di VT yang kena take down itu, inget gak? Yang nantangin, gue bilangin si Jibril, gue bilangin Bang Jibril. Itu oknum yang kalian masukkan pinter. Coba cari fakta tentang Cesar Borgia, banyak-banyakin baca jurnal. Pinter tapi nggak cross check. Suka banget ya kalian itu dengan hal-hal berbau mitos ya. Makanya ajaran kalian nggak pernah jauh-jauh dari hal-hal yang disebut dengan kisah-kisah Israiliyat, yang memang bahkan sebagian besar ulama kalian mengakui itu adalah dongeng. Jangan dong ya, jangan disamakan. Ya. Judulnya silahkan baca, silahkan tanya sama teman-teman yang mendengar tadi. Aduh ini nggak ngecas guys. Oke. Ngecas nggak? Oke, ini ngecas. Kalau kamu mau berbicara seni, kamu buka itu Stanford Encyclopedia of Philosophy dan juga Oxford Art Online itu. Oxford Art Online, buka itu. Itu artikel akademik itu kalau dia berani untuk buka-buka jurnal-jurnal ilmiah yang kalian keren, gila datanya, British Encyclopedia. Coba main-main, kayak yang tadi saya sebutkan, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hah? Ajaran lu, mau nggak? Nih, gue naikin satu orang ya, yang selalu cuman typing komentar. Kita diskusi pakai data. Kita buktikan ajaran mana yang pagan. Mau nggak? Kita pakai data. Gue bisa buktikan dengan kitab-kitab kalian, kitab-kitab para ulama. Kemudian dari data gue itu kan, kalau teman-teman perhatikan, nggak cuma dari tertulis ya, atau dalam bentuk media elektronik itu PDF, dalam artian yang secara resmi dipublish gitu kan. Ada juga secara fisik buku, kemudian juga foto dan video. Berani nggak? Gue udah ngancem kayak gini nih. Kita lanjut ya. Kayak ini yang mu'alaf yang tadi guys. Kita buktikan, coba ada yang klaim tadi katanya lebih pintar mu'alaf. Salam Denisius Maklea, selamat malam. Ya, salam Joseph. Kamu beneran mu'alaf? Ya. Berarti Tuhanmu itu siapa? Tidak, aku cuma tanya, coba jelasin itu Al-Isra 10. Ya kamu kan mu'alaf, kamu saja yang jelaskan. Ngapain saya yang suruh jelaskan? Kamu beneran mu'alaf atau gimana? Aku baru mu'alaf 1 bulan, tidak tahu apa-apa. Baru mu'alaf 1 bulan. Tuhanmu siapa berarti sekarang kalau kamu mu'alaf? Belum saya tahu juga. Oh, jangan berdusta di sini. Saya juga nggak mau terpancing. Harus bukti kalau kamu beneran mu'alaf dan kamu dulunya Kristen. Gak bisa seperti itu. Semua apa yang kita lakukan dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara iman. Tuhan Yesus mengajarkan jika ia bilang iya, jika tidak. Kenapa kamu berisik sekali? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat? Halo? Ya, coba jelasin aja. Ya mau, saya nggak mau terpancing.
Jangan maksa. Bener nggak kamu Ya Islam? sudah. Ya udah. Berarti kamu tidak beriman benar-benar dengan Islam. Wah, itu kualitas orang-orang mualaf ternyata. Terus diajak diskusi sama Murtadin, alasannya segaban. Dayak mualaf perempuan itu cuman beraninya sekroyokan sama si Arasid, sama Ardiansa Congor, sama si siapa itu? Fandi Ahmad yang nulis J aja kebalik J-nya. Nulis nama saya kebalik loh, Joseph. Saya ragukan itu orang. Kita lanjut. Kamu beneran Islam harusnya, bukan mualaf ya. Ini nggak apa-apa. Mungkin kamu malu mengakui imanmu dari lahir, atau kamu malu mengakui kesaksian yang sudah kamu utarakan. 2 kalimat itu. Shalom Pongkelem, Pongkalem, Agra, selamat malam. Nah apa Gra? Cabut Gra. Di bawah koar-koar Gra. Di atas diam aja, cuman kedengeran suara jangkrik. 2 detik bertahan, habis itu cabut. Ngapa Gra? Takut Gra? Ente kadang-kadang ente. Kita lanjut ya. Pada nggak benar nih naik, oke kita berdoa dulu ya. Kita satukan hati, kita bawa dalam pikiran, kita bawa dalam doa segala apapun yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan dan juru selamat kita. Bismillah wal ibn wa ruhul qudus alillahi wahid amin. Abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuk liya'ti malakutuk litakun masyiatuk kama fis samai kadzalika alal ard atina khubsana kafafa yawmina waghfir lana khatayana kama nahnu naghfir liman akhfa ilaina wa la tudilna fit tajrib lakin najina min asyirir. Lianna lakal mulka al quwwata al majril abadi dahirin amin. Assalamu alayki ya Maryam ya mumtaliyatan ni'amah. Rabbu ma'aki mubarakatun anti fin nisa'i wa mubarakatun samrat batniki sayyidina Yesus al-Masiyah. Ya Qudisa Maryam ya walidatullah salli li ajrina naqfu qata al-an wa fi sa'ati mautina amin. Al-majdu lil ab wal ibn wa ruhil qudus al-an wa kullu awwalin wa ila tahirin amin. Bismillah wal ibn wa ruhil qudus al-ilahi wahid amin. Terima kasih yang sudah mengingatkan saya untuk berdoa. Kurang etis pakai singlet. Saya tidak sedang berada di ruangan publik. Saya di kamar saya sendiri, dan kalau teman-teman tidak berkenan silahkan tinggalkan. Kamar saya panas, AC saya rusak, ya. Dan saya sudah berulang kali fokus dengan suara dan apa yang saya sampaikan, bukan fisik saya. Makanya ini saya yang paling males ketika open cam. Ada aja yang dikritik. Masalahnya kritiknya juga datang dari saudara seiman, jadi saya serba salah. Kurang pantasnya di mana? Saya tidak dalam gedung gereja. Saya tahu bagaimana hukum moral dan bagaimana etika itu. Saya sedang di kamar saya sendiri, mau bukti. Gitu. Kita lanjut ya. Mau diskusi bagaimana caranya request? Kenapa? Kita lanjut ya. Saya naikkan satu persatu, sabar ya. Shalom Bang Ade, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan. Boleh Dari bertanya? Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah, astagfirullah, silakan. Di sini judulnya Yesus Allah. Yes. Kamu bisa baca ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, betul? Nah, Arab bisa, bahasa Indonesia bisa. Oh, kalau Arab bisa silahkan buktikan. Kena kamu. Ini artinya apa? Baca. Enggak, aku mau bertanya aja. Oh, berarti bohong, nggak bisa bahasa Arab. Oke, silahkan tanya aja. Memang kalian didesain untuk hanya bertanya. Silahkan. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Yesus hanya mengkonfirmasi penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh para murid dan orang-orang di sekelilingnya. Contoh di dalam Yohanes 13 ayat 13, ketika muridnya mengatakan guru dan Tuhan, Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan sebab katamu itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Tuhan Yesus diberikan penyembahan oleh Rasul Thomas, muridnya yang tadinya tidak percaya dirinya adalah Tuhan dan Allah. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dengan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus merespon menjawabnya di ayat ke-29 dengan mengatakan, karena kamu telah melihat maka kamu percaya. Artinya Thomas telah melihat bahwa kuasa yang ada di dalam diri Yesus adalah sungguh membuktikan dirinya adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Maka kata Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya berbahagialah bagi kita yang tidak melihat secara mata langsung, tidak menyentuh seperti Thomas menyentuhkan jari-jarinya ke dalam luka-luka Tuhan Yesus, tetapi kita percaya. Kata Tuhan Yesus, kita berbahagia. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan di mana Yesus menyuruh menyembahlah dia, sujud menyembah dia?
Yohanes 5 ayat 23. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati anak. Barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Penghormatan di sini jangan kalian kemudian denial. Oh, itu hanya hormat, nggak nyembah. Perhatikan, kalimat yang digunakan oleh Tuhan Yesus menyamakan penghormatan itu dengan penghormatan kepada Sang Bapa. Dengan kalimat tadi yang kamu dengar di dalam Yohanes 5 ayat 23 yang saya bacakan. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Teman-teman Islam tahu, ketika di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, yaitu Sang Bapa, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka ketika di dalam Yohanes 5 ayat 23, Yesus mengatakan barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Maka Yesus menyatakan penghormatan itu sama seperti dengan penyembahan. Ketika berbicara mengenai penghormatan yang adalah penyembahan, kenapa diterjemahkan sebagai penghormatan? Karena kata-kata itu supaya bisa dimengerti. Dan kalau kalian buka dalam versi bahasa Inggris, kamu akan tercengang apa yang dikatakan Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh di dalam Yohanes 5 ayat 23 itu. Silakan. Nggak ada di situ Yesus mengatakan dirinya They all Tuhan. might honor the Son just as they does not honor the Son, does not honor the Father who sent him, so that everyone will honor the Son just as they honor the Father. Menyamakan penghormatan itu dengan penghormatan kepada Sang Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, yaitu satu Allah yang adalah Bapa. Silakan bantah dengan dalil kalau misalkan mau bantah, jangan cuma comor. Di mana ayatnya Yesus itu? Di mana? Bini saya. Mana? Tanya sesuatu itu mana dari tadi dengar nggak kupingmu itu? Peka. Ya di mana ayatnya? Itu dongeng-dongeng aja itu. Kalau dongeng-dongeng berarti kamu berbicara dongeng, kamu mau saya buktikan dengan dongeng, yakin kamu? Hah? Itu udah dongeng itu. Oh, itu Jadi dongeng. Oke, sekarang kita bahas dongeng ya. Saya tanya ya sama kamu ya. Saya tanya sama kamu. Jangan ngeyel dulu. Enggak, jangan ngeyel. Kamu yang ngeyel. Sekarang kalau kamu bilang agama saya, iman saya dongeng, iman saya dongeng, ya. Dengerin saya. Saya tanya sama kamu. Kamu mau bukti dongeng nih? Kena lo, nantangin gua lo. Hah? Mau lo dongeng? Enak aja ada dalilnya tertulis, gue sebutin dari tadi lo bilang dongeng nih, dongeng. Kena lo. Tampilkan ya. Kamu boleh bantah sekali lagi, boleh kok, ini iman kamu. Dari tadi kan kamu juga membantah saya juga cuma congor. Nah, kita lihat apakah kamu bisa membantah imanmu sendiri dengan dalil data. Lihat ini Islam. Data saya valid ya, dari Islam sendiri, Jakarta Islamic Center. Kalau kamu mau protes demo nih ke Jakarta Islamic Center, cari di Google Maps tempatnya di mana. Ya, ini baca mukjizat Rasulullah dan kisah pohon yang berjalan. Nih gue tanya lu ya, pohonnya di mana? Ntar. Dongeng nggak nih kita baca ya. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang Arab Badui. Beliau segera mengambil kesempatan untuk mendakwahinya. Nabiullah pun memanggil si pria Badui dan berkata, wahai orang Badui, engkau hendak kemana? Ya, SKS dia nih orang. Tiba-tiba nanya, pulang ke rumah, ujarnya singkat. Rasulullah kemudian bertanya lagi, apakah kau ingin kebaikan? Pria Badui itu pun penasaran, kebaikan apa? Wis, jadi sales tiba-tiba. Nabiullah lalu berkata, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya. Wah, Arab Badui itu pun tak lekas bersyahadat. Iyalah, gue kalau misalkan ada orang, misi kak, punya waktu sebentar nggak ya? Kakak mau nggak membantu dengan membeli voucher? Cuman bahasanya beda, zaman dulu nggak ada voucher, mungkin kayak gini kalimatnya. Oh, ternyata niru caranya. Oke, kita lanjutkan. Arab Badui itu pun tak lekas bersyahadat. Ia tak mudah percaya, meski yang diajak bicara adalah Al-Amin. Ia lantas menanyakan sebuah bukti ataupun saksi. Siapa yang menjadi saksi atas apa yang kau katakan itu? Pohon ini. Rasulullah menunjuk sebuah pohon. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah pohon kurma. Pohon itu berdiri tegak di atas akarnya di tepi sebuah lembah. Begitu Rasulullah menunjuk yang pohon itu tiba-tiba bergerak. Dengan ajaib pohon kurma itu berjalan menuju Rasulullah, kemudian berhenti tepat di hadapan Nabiullah. Pohon itu pun kemudian merunduk di hadapan sang kekasih. Rasulullah lalu meminta pohon tersebut untuk bersaksi 3 kali sebagaimana sabda beliau, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasul. Pohon itu pun melakukannya, ia bersyahadat 3 kali. Lalu setelah itu Rasulullah menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya. Ia menurut tidak berjalan kembali ke tepian lembah. Arab Badui yang menyaksikan begitu terkejut. Ia menyaksikan keajaiban mujizat Rasulullah dengan mata kepalanya. Pria Badui itu pun kemudian bersyahadat di hadapan saat itu juga. Oke, ini ada kisahnya. Sekarang pertanyaan saya, fakta sejarahnya ada nggak yang mencatat pohon tiba-tiba berjalan? Ada pohon yang bersuara. Silahkan buktikan bahwa ini bukan dongeng. Ada nggak fakta sejarahnya? Bahwa ada sejarawan yang mencatat, oh ini betul, bahwa pada zaman itu ada pohon. Ingat loh, zaman di mana Nabi Rasulullahmu itu hidup, itu tahun 600-an. Itu orang sudah banyak yang menulis. Aristoteles saja hidupnya sebelum Masehi. Sebelum adanya nabimu pokoknya, jauh. Dia sudah bisa membuahkan pikiran-pikirannya, berkontribusi kepada dunia. Filsuf-filsuf lain juga. Sekarang pertanyaan saya, berkenan mengenai peristiwa yang luar biasa. Ini luar biasa loh, pohon bisa bersaksi, bisa berjalan ke sana ke sini. Hah? Ini datanya dari mana? Kalau ini bukan dongeng, silakan carikan data sejarah secara sejarah. Oh, jangan kalian Joseph itu kan tahun 600. Tahun 200 aja kemarin, baru-baru ini kita tahu ada inskripsi Yesus itu Tuhan di keramik ditemukan. Gak ada sesuatu yang mustahil kalau memang sejalan dengan fakta. Ya kalau emang dongeng sampai mata kamu melotot keluar ya bakalan ada memang. Tapi kan saya percaya
karena ini poinnya, kamu mengklaim iman saya yang dongeng, maka kontranya adalah imanmu bukan dongeng. Nah, silahkan buktikan di poin ini, imanmu bukan dongeng, mana faktanya? Mana faktanya? Ada yang bawa Galileo Galilei? Saya naikkan kamu ya nanti kodeks Suma. Nih. Kok ngawur bro? Kemana-mana aja. Ngawurnya dari mana ya? Ngawurnya dari mana ya? Kamu baca nggak data yang saya bacakan ini, kira-kira? Atau mata kamu sebenarnya bermasalah, atau kamu buta huruf, atau kamu umi? Tadi aku bertanya, di mana Yesus manusia Kamu itu bukan bertanya, kamu itu berpolemik, nggak becus jawab, ya? Nggak becus jawab, ditanya balik, kamu juga nggak becus, ya nggak? Aku belum kamu jawab. Turun aja Islam, nggak becus lu. Nggak, belum dijawab. Saya sudah jawab dari tadi pakai dalil. Halo, dari Islam atau dari Kristen? Muslim. Muslim, oke. Kamu barusan komentar di bawah, kenapa Galileo Galilei kemudian dipenjara? Pertanyaan saya, kamu tahu dari mana narasi seperti itu? Pernah baca di mana, jurnalnya apa, artikelnya apa, referensinya apa? Aku baca di internet sih. Oh, bacanya di internet. Which one? Internet itu bukan satu benda yang kemudian merujuk kepada satu objek tertentu. Come on. Hello. Oh, jangan keluar aplikasi. For your information, kalau kamu keluar aplikasi TikTok, kita nggak dengar suara kamu. Kodok Suma. Iya, halo. Sambil di search ada kok yang terbaru punyanya Ya, di Kompas. search di mana? Beban pembuktian bukan ada di kami atau di saya yang mendengarkan. Kamu yang mengklaim, kamu yang membuktikan. Akan jadi aneh kalau misalkan saya bawa narasi ada sebelah yang enak, terus saya suruh teman-teman yang cari sendiri. Itu namanya bukan orang waras, orang gila. Kalau saya sudah bilang ada sebelah yang enak, saya langsung bilang tempatnya di sini. Cara nyampe ke sana itu dengan menggunakan motor, saya jelaskan secara detail. Pakai mobil, saya jelaskan secara detail. Pakai kendaraan umum, saya jelaskan secara detail. Itu kalau orang punya otak, bro. Dalam diskusi, beban pembuktian itu kepada yang berbicara, yang menyatakan sesuatu, yang mengklaim sesuatu. Makanya jangan anggap remeh di room saya. Silakan buktikan di mana narasi kamu. Boleh dibaca di Kompas. Boleh dibaca di mana? Masalah itu. Di mana? Di Kompas. Astagfirullahaladzim. Di Kompas. Cuma nanya ya Mas, maksudnya enggak, itu bukan aku nanya. di sini tuh jadinya malah dapatnya aku. Kamu jangan play victim. Bentar. Kamu jangan play victim. Enggak, jangan bentar-bentar. Saya sudah bilang sama teman-teman Islam, ya. Kamu kalau sudah naik, dengerin saya, udah, kamu nggak usah ketakutan. Sudah naik, konsekuensinya adalah kamu siap-siap untuk, ya, kita punya yang namanya konsekuensi, teman-teman. Entah saya yang dipermalukan, atau Anda sebagai tamu yang dipermalukan, kalau, perhatikan, kalau Anda tidak mempunyai motivasi yang baik dan benar. Paham? Kalau hanya berpolemik, misal, kamu niatnya mau mempermalukan saya, oke, skenarionya bisa jadi kamu yang dipermalukan. Oh, turun. Masalahnya, saya mau bilang, nggak usah playing victim. Ini saya bisa buktikan sama teman-teman nih. Saya foto aja nih ya. Nggak usah bohong. Nih, saya videokan aja nih. Jadi TikTok host itu sebentar teman-teman ya, saya akan naikkan selanjutnya, tapi bentar dulu supaya teman-teman tahu. Nih, saya rekam dulu. Jadi ini ada akun, nih, saya bisa lihat dia komentar apa saja. Jadi saya bisa, oh mana tadi? Waduh, hilang lagi. Mana lagi tadi? Waduh, guys. Mana tadi akun tadi? Mana tadi botol Suma itu? Oke lah, ini aja nih. Teman-teman, saya kelewatan lagi akun itu. Mana akun botol Suma itu tadi? Ini, teman-teman, kalau perhatikan, nih saya tampilkan ya, bukti. Ini kalau teman-teman perhatikan, saya itu bisa melihat riwayat komentar. Nah, tuh, ya. Ini pas diklik tuh, hilang. Tuh, ya, cerobohan saya. Jadi, nggak usah bohong, teman-teman yang di bawah, yang tiba-tiba saya itu pasti nginvite kamu karena kamu memancing perhatian saya. Entah kamu berpolemik atau kamu urgent mau tanya. Jadi nggak usah bohong. Saya kan hanya bertanya, orang lo berpolemik bisa ngirim 47 komentar gitu. Mau ngebohong di sini, emang ajaran tukang bohong. Akhirnya bikin malu. Nah, marah-marahnya sama saya. Padahal mah saya sebagai host yang baik ingin semuanya terbuka. Ya, kita lanjut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang kamu mau ucapkan kepada saya, nggak mempan. Saya lebih hafal daripada itu, ya. Lebih manjur mantra saya. Mau adu-adu mantra kita di sini. Shalom, Insjai, selamat malam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam, Kak. Dari Islam, silakan. Saya mau bertanya, Kak. Kenapa Santanik itu selalu menyerang agama Kristen bukan agama lain, Kak? Karena kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Ketika Kristus berani menyatakan di dalam Alkitab, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Kebenaran yang Kristus ajarkan itu berani untuk menantang alam maut. Buktinya di mana? Sekali lagi tercatat dalam Alkitab, dan itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19.
dan engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan, Yesus berani menjamin alam maut, bahkan kalau kamu pergi ke bahasa aslinya, itu adalah Hades. Atau kalau kamu berani kepada terjemahan yang mendekati, itu adalah gerbang neraka. Kalau kamu baca dalam versi bahasa Inggris, itu adalah the gates of hell. Yaitu sebab iblis berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu salah. Makanya gerbang neraka itu mati-matian berusaha untuk mengalahkan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada gerejanya di atas Rasul Petrus. Maka di ayat selanjutnya kemudian berbicara mengenai alam maut itu, Tuhan Yesus juga memberikan kepada gereja yang di atas Rasul Petrus, kepadanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 19, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, kata Tuhan Yesus, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Jadi kuasa itu mengikat. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang berada dalam persatuan dengan gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik sesuai dengan pengakuan iman rasuli kami. Itu sebab satanik-satanik itu merasa dengan adanya hierarki yang Tuhan Yesus dirikan dan berikan, dan otoritas itu mengikat penuh, mereka merasa tersaingi. Karena jangan salah, iblis pun punya kerajaan. Gitu. Oke Kak, baik Kak. Jawaban saya udah terjawabkan Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup Kak. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom, selamat malam. Tuh, saya itu kalau muslim seperti kamu, Bro Insjay, ini jadi contoh teman-teman. Ketika cuman sekedar bertanya, misalkan dia masih nanya lagi nih, misalkan skenarionya, misalkan katakan saja dia tadi masih ada pertanyaan lagi, atau masih bingung, atau masih kurang jelas, saya nggak bakalan kemudian nurunin gitu, enggak. Malah saya tanya lagi kan tadi, dengar nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Gitu. Ada yang masih mau ditanyakan nggak? Gitu. Ya nggak? Setelah dia bilang nggak ada, baru saya turunkan ya, gitu. Ngerti nggak teman-teman artinya? Jadi jangan memframing seolah-olah saya suka nurunin. Iya, kalau misalkan kamu berpolemik nggak jelas, saya turunkan, kecuali polemiknya jelas. Kalau polemiknya data dengan data, kita yang nonton juga enak. Sekalipun memang suasananya menegangkan, ada perdebatan, ada tensi gitu kan, ada tension di antara saya dan lawan bicara saya, tapi selama itu ada data, saya rasa teman-teman akan mengurangi efek tension itu dengan adanya menambah wawasan. Oh, mendengar data dari pihak lawan berbicaranya Joseph. Oh, mendengar bantahan dari Joseph. Oh, ternyata ada bantahan lagi. Oh, ada ilmu baru. Oh, saya dapat ini pelajaran baru. Tapi kalau misalkan cuman kayak tadi, oh itu dongeng, oh itu salah, oh mana ayatnya. Padahal dari tadi saya sudah menjawab pakai ayat, pakai dalil. Saya bahkan berani untuk menantang, kalau memang kamu mau membantah, bantah lagi dengan ayat, bantah lagi dengan dalil. Jangan cuma salah-salah, ini salah. Ya, ngerti? Jadi cara diskusi yang baik seperti itu. Orang yang nonton juga betah. Mau lu bantah-bantahan, kalau misalnya pakai data, orang nonton juga betah, nggak bakal puyeng guys. Salam, Khalid bin Walid. Selamat malam bro, selamat malam. Selamat malam, pedang. Ya silakan. Pedang Allah. Ya, pedang Allah. Oke, keren. Saya mau nanya, di belakangmu itu Tuhan bukan? Di belakang saya adalah Tuhan yang bahkan tanpa menggunakan pedang bisa mengalahkan apa yang dipunyai oleh Tuhanmu ketika kamu menarasikan bahwa Tuhanmu punya pedang. Karena Yesus mengatakan barang siapa menggunakan pedang, ia binasa dengan pedang. Matius 26 ayat 53. Bisa nggak Tuhan mengalahkan 10 orang? Bisa? Satu aja nggak bisa. Kata siapa? Aku. Aku apa? Aku tinju Tuhanmu 1 kali mati Tuhanmu. Oh, nggak waras ini. Halo. Hei. Ini RSJ Grogol nih, kelepasan 1 nih. Ini kedengeran nih, gua kita buktikan. Kita buktikan. Grogol nih, Jakarta Barat nih, Jakbar, gua pernah main ke depan. Tuhanmu turun, jangan kan. Kena nih gua ntar nih. Ini gua kenal nih suaranya nih. Gue pernah main ke kawasan temen gue deket Grogol tuh, ada RSC Grogol. Ini kayaknya denger nih gue, tahu nih, apal nih gue suara pinggir jalannya. Oh, gue tahu nih. Hilang nih pasiennya 1. Hah? Nambah 1 nih, 1 lagi. Ini dari tadi gue ketawa banget ya kak. Lihat tuh. Tuh kan, pasiennya 1 lagi nih, teman 1 selnya nih. Lepas lagi 1, ya Kayus itu yang saya pin komentarnya tuh. Hilang lagi 1 nih, tambah nih PR nih. Ayo dong, dijaga, diperketat penjagaannya. Jangan begitu dong, merugikan masyarakat. Ini kita jadi merasa terancam nih dengan orang-orang seperti ini ya. Nih, saya kenal, tadi suaranya pinggir jalan itu kayak lagi di Grogol itu. Di pinggir jalan yang ada flyover itu kan, yang rame itu. Nggak terlalu rame, tapi jam segini kayaknya, ya nggak terlalu sih. Halo teman-teman dari Grogol, halo teman-teman umat paroki Kristoforus. Belakang kalian persis ya. Iya harusnya belakang kalian ya. Aduh, kita lanjut. Sebelahan ya? Iya, enggak sebelahan, jauh, agak jauh. Oke, kita lanjut ya.
Enggak jauh kalau sebelahan tuh. Agak jauh dia, kalau ini agak kesananya lagi. Ketawanya cringe bro. No one order your point of opinion, Rahmat Rafi yang beberapa waktu lalu. Kamu naik aja. Kamu Islam bukan? Oh Kristen yang apa? Halo bang. Shalom Dian, selamat malam. Selamat malam. Jadi Islam atau dari Kristen? itu nggak penting gak sih bang? Oh nggak penting. Oh bagimu nggak penting. Mungkin kamu merasa malu dengan iman yang kamu yakini. Atau kamu mau mengatakan bahwa Bentar. orang tuamu itu atau bahkan Tuhanmu impoten. Makanya kamu merasa malu dengan kedua dari mereka. Oh nggak boleh gitu bro. Bukan gitu bang. Maksudnya kan abang sebagai seorang Kristen, ada baiknya tabiat abang, kata-kata abang, perilaku abang menuturkan kasih gitu. Jadi kalau abang kayak gini kan, jadinya Kristen jadi jelek kalau didengarnya teman-teman kita. Enggak, Kristen tidak pernah diwakilkan oleh saya. Saya bukan mewakilkan Kristen. Saya memberikan pertanggungjawaban. Betul. Tapi kan abang di sini sebagai orang Kristen kan ngakunya. Betul, tetapi kekristenan tidak diwakili oleh satu pribadi saya karena saya bukan paus. Saya tidak berbicara ex katedra sehingga saya infabilitas. Saya bisa salah. Saya tidak pernah mengakui diri saya paling benar. Iya, ada baiknya, Jangan menyebarkan informasi palsu. Jangan membuat narasi yang menggiring opini publik. Saya bukan paus, teman-teman Katolik mengerti. Saya bisa salah. Saya tidak pernah menjadikan diri saya sebagai role model. Saya sering bilang kok, fokus dengan pengajaran, dengan bagaimana cara saya menyikapi, itu karena saya manusiawi. Dan selagi saya masih bisa mengkontrol, saya rasa itu sah-sah saja. Ketika saya tadi bilang orang itu adalah RSC, wajar nggak kira-kira menurut kamu? Orang yang waras tidak akan mungkin menghina sesembahan orang lain, bahkan di ajaran di luar dari kekristenan pun diajarkan demikian. Bukankah begitu bro? Kalau kamu memang Kristen atau kamu bahkan mungkin menyamar. Saya nggak tahu lah ya, karena kamu bilang iman tidak penting. Sebelum kamu mengkoreksi saya, koreksi dirimu sendiri. Kenapa? Kamu yang mengatakan iman itu tidak penting loh. Konsekuensi logisnya, sekalipun kamu bukan pengikut Kristus, atau bahkan lebih buruk, kalau kamu pengikut Kristus, Tuhan Yesus telah menyatakan, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, ia akan kusangkal di hadapan Bapakku di sorga. Itu Kristen loh. Imanmu mengatakan demikian. Iya, ketika kamu menyangkali Tuhanmu, kamu sudah hitungannya sudah murtad syirik secara hati, murtad secara lisan, karena kamu tidak mengakui. Itu kalau kamu Islam. Sebelum kamu point out orang-orang, kamu tunjuk dirimu sendiri. Saya tidak pernah anti dengan kritikan dan saran, tapi kalau kamu tidak melihat konteksnya apa, itu namanya kamu penggiringan opini. Saya sudah berulang kali katakan, saya tidak mungkin berhadapan dengan lawan berbicara yang sopan, saya maki-maki. Kan tadi sudah ada contohnya, si Insjai itu. Sekalipun dia Islam, ada saya maki-maki dia, ada saya membahas iman dia, ada saya jelek-jelekan Tuhan dan Nabi-Nya, enggak. Dia bertanya, kenapa satanik itu begini-begini. Ketika yang di bawah saya perhatikan ada beberapa komentar, karena Tuhan kalian sama, karena gini-gini. Saya tidak menggunakan narasi itu. Saya menerangkan sebagaimana apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai pengajaran otoritas. Kalau tadi kamu nyimak. Ya nggak? Benar nggak teman-teman? Silahkan coba review apa yang saya jelaskan. Ada nggak saya singgung-singgung? Oh karena kan Tuhan kamu dengan mereka sama. Ada nggak saya seperti itu? Saya selalu menepati janji saya ketika saya sekali lagi bilang berulang kali. Kalau orangnya sopan, terlepas dari apapun imannya, saya nggak bakalan berpolemik. Ya, ngerti? Dan ingat, kasih yang diajarkan Tuhan Yesus bukanlah kasih yang main-main. Saya selalu bilang orang Kristen belajar kasih itu bukan kasih yang mudah ditindas. Kasih itu membela diri. Kasih itu tetap tegas. Yesus mengasihi, tetapi dia tetap tegas. Artinya, dia mengatakan kepada orang-orang Farisi, mereka adalah orang sesat karena meyakini ada kawin-mawin di surga. Iya, benar bang. Juga, kamu nggak bisa berbicara selagi kamu tidak memberikan informasi terkait iman apa kamu. Karena ini namanya kamu menghakimi. Enggak, ya aku anggaplah aku nggak beragama ya. Nggak bisa menganggap kamu tidak beragama. Berarti saya boleh menganggap narasi kamu tidak valid. Aku mau masuk Kristen. Aku mau masuk Kristen. Harus jujur, nggak usah bohong kamu mau masuk Kristen. Kamu kan saya sudah bilang tadi, bro. Saya bisa melihat komentar, riwayat komentar kamu. Iya, lihatlah bang. Coba baca. Iya, baca. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Intensi kamu sekarang berbicara mengenai kasih. Sekarang saya tanya, pernah nggak kalau misalkan saya tanya mengenai kebenaran, apakah kebenaran itu harus disembunyikan? Iya, nggak disembunyikan. Emang siapa yang sembunyikan? Sekarang kalau kebenaran tidak disembunyikan, iman kamu apa tertulis di KTP? Iman saya, kebetulan saya imannya ngambil dari orang tua aja, tapi saya nggak pernah. Ya, nggak apa-apa. Berarti kamu berimannya apa? Enggak, maksudnya saya sedih gitu lihat abang kayak gini ketika saya mau masuk Kristen. Oh, jadinya saya sedihnya kenapa? Jadinya saya ngelihat Kristen tuh jadi jelek karena kenapa? Nggak usah sok-sokan. Sedihnya apa? Karena nggak ada kasih di kata-kata abang. Sedihnya apa? Nah itu kamu juga sama. Saya juga sedih melihat kamu. Kamu menghakimi saya. Apa bedanya kamu dengan saya? Ya itulah justru sebagai abang kan sebagai yang sudah berkristen. Jadi saya melihatnya apa sih? Berkristen apa sih? Jangan kamu Kristen gereja di mana? Kamu Kristen gereja di mana? Enggak, kamu dari tadi kamu mengklaim kamu itu Kristen gereja di mana? Saya nggak Kristen, saya nggak mengklaim saya Kristen. Oh ya udah, berarti kamu bukan Kristen sosokan, kamu nyamar ya? Bukan nyamar, maksudnya ada baiknya enggak gitu nggak sih bang ngomongnya bang? Kenapa ngatain mereka kayak gitu? Kan kita sebagai seorang Kristen. Kata-kata yang seperti apa?
ngatain mereka RSJ, nabi Sekarang mereka saya tanya itu sama kamu, segala sekarang saya macam. tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu punya kuping, kamu punya otak yang waras, kamu punya hati nurani, kamu melihat ada orang waras berdiskusi, ya. Kemudian dalam narasinya menyampaikan sesuatu yang tidak selayaknya orang waras berbicara. Oh, saya tinggu kamu terus ketawa-tawa sendiri. Hehehe. Tadi kan dengar kan? Berapa kali dia ketawa? 2 kali. Ya, bukannya harusnya sebagai kita, apalagi kalau saya nangkepnya sebagai seorang Kristen, ya kita harus Oh, sebagai aja, terima orang aja. Kristen, udah turun lu, blunder. Nggak mau buang-buang waktu, wasting time. Tadi ditanya, kamu Kristen gereja di mana? Saya tidak pernah mengklaim Kristen. Ini barusan ngomong. Ya kalau gitu kita sebagai Kristen, kena kan? Jangan kebiasaan bohong. Kena kan? Bohong kan? Kalau gitu, kita sebagai Kristen. Nah, kita sebagai Kristen. Itu narasi kamu. Pertanggungjawabkan itu. Kamu bilang kita sebagai Kristen. Berarti saya dan kamu. Kita itu kan kata ganti. Halo. Shalom. Shalom. Selamat malam. Dari Kristen atau dari Islam? Saya Kristen, Bang. Saya mau bertanya. Silakan. Jadi di Kristen itu kan, dan tadi yang ngomong dari tentang imannya Kekristenan kan, ya kan? Kamu Kristen ya? Silakan. Nah, di Alkitab sendiri tertulis bahwasanya jika engkau mempunyai iman sekecil biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung. Nah, abang bisa mindahin gunung. Nah, kalau kamu Kristen harusnya kamu tahu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itu kan tertulis di Ya, itu tertulis di ayat Alkitab, dan ayat Alkitab nggak cuma satu ayat. Kalau kamu baca dalam satu konteks, kamu memahami. Jika kamu mempunyai iman, bahkan imanmu seluas samudra atau apapun itu, tetapi kamu tidak memiliki kebaikan, dalam 1 Korintus tertulis demikian, maka imanmu sia-sia. Tapi kenapa abang mengklaim bahwasanya imannya abang tuh punya iman? Sedangkan di ayat itu sendiri, Semua orang beriman, bilang kayak dan iman itu nggak harus dicobai. Itu baca dulu konteksnya. Coba kalau kamu beneran Kristen itu ada di mana? Tentang biji sesawi, Di Matius. perumpamaan biji sesawi. di Matius. Oke, kamu pakai tafsiran Bapak Gereja mana kalau kamu Kristen? Enggak, saya nggak pakai gereja. Saya gereja Gemim. Gemim. Gemim, oh Gemim. Gemim di mana? Kok lari dari konteksnya? Enggak, supaya kamu bisa mempertanggungjawabkan, dan semua teman-teman yang nonton di sini juga ada umat Gemim loh. Kalau misalkan orang seperti kamu itu merugikan mereka, mereka bisa negur kamu. Sisi Bersama jemaat. merugikannya di mana? Kita bisa melihat dari nanti kita berdiskusi. Pertanyaan Saya itu sudah dijawab menjawab dengan sebuah Ketika jawaban. berbicara bukan mengenai, iya, kalau kamu orang Kristen, saya tadi sudah negur. Ini giliran saya berbicara. Emang orang Kristen tidak boleh bertanya. Emang orang Kristen itu tidak boleh bertanya, kan saya tanya. Abang mengklaim bahwasannya imannya abang, seolah-olah abang itu, imannya abang itu tinggi besar yang saya lihat tadi. Tapi yang jahit itu sendiri, abang aja nggak bisa menjadi bodoh. Bahkan abang membahas agama dan berani menjustifikasi agama lain sebagai inilah. Itu kan memalukan diri sendiri sebenarnya, Bang. Yang benar dibilang kemudian tadi. Udah, kalian ya, gue berbicara ya. Justifikasi saya ketika kamu mengatakan saya mengklaim iman saya tinggi, mana buktinya? Saya tanya 1.200 orang, mereka juga punya kesaksian. Dan ingat, di dalam Alkitab dikatakan 2 atau bahkan kurang kesaksian dari 2 orang, kesaksiannya tidak valid. Dan bahkan dalam Alkitab, kalau kamu beneran gemim, ya, kamu bilang saya mempermalukan, kita lihat siapa yang mempermalukan dirinya. Tidak boleh ada kesaksian dusta. Saya tanya, dengarkan, ini giliran saya berbicara. Udah, diam. 1.200 orang, ada nggak saya mengklaim, wah iman saya tinggi? Ada nggak saya ngomongin tentang iman saya? Ada nggak? Saya ulangi yang perkataan saya. Pilih kekristenan. Saya mewakili iman saya pribadi yang di dalam Alkitab dikatakan bahwa setiap orang dituntut untuk nggak percaya? Ini ada banyak channel-channel YouTube yang merelay, yang menyiarkan ulang. Kalau kamu nggak percaya, saya tunggu kamu besok beban pembuktian. Saya mengklaim iman saya lebih tinggi daripada kamu dan orang-orang di sini. Saya tunggu kamu. Ya, kamu ngaku gemim kan? Ini sudah terekam. Sekali lagi, yang merelay, yang menyiarkan ulang, YouTube itu ada banyak channel. Mereka bisa kemudian kamu minta. Kalau kamu cerdas, kamu rekam lagi rekaman mereka. Akun kamu sudah saya screenshot. Kamu untuk membuktikan iman Anda, kamu harus baca Matius berapa? Matius berapa? Coba, Matius itu berapa bab? Kalau kamu beneran baca Alkitab, Matius berapa yang kamu maksud? Hah? Tentang biji sesawi. Jangan kamu asal kutip. Matius 17 ayat 2. Kok nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Sudah saya sebutkan Matius 17 ayat 20. Kamu baca konteksnya apa? Kalau kamu beneran Kristen, ini pertanyaan justru yang sering diuji oleh orang-orang Kristen. Betul nggak? Ini yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'iz. Ini yang dilakukan oleh polemikus-polemikus di TikTok.
Coba Oten, berani nggak kamu memindahkan gunung dengan iman biji sesawi? Sebab Tuhan, Matius 17 ayat 20, dengan iman sebesar biji sesawi kamu dapat memindahkan gunung. Kamu sama seperti mereka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang mencobai Tuhan Allahmu. Di sini buktinya, saya bilang, ini ada tidak benar ya kamu, kenapa? Kamu itu menghakimi, satu, kamu tidak punya bukti, dua, yang ketiga, kamu itu misinterpretasi, bahkan kamu sudah berani untuk melakukan penggiringan opini. Kemudian poin yang ketiga, kamu bilang saya menghakimi agama lain. Di bagian mana saya menghakimi agama lain? Saya tadi sudah kasih contoh dengan Insjai. Ketika dia hanya fokus bertanya, saya tidak membahas imannya lebih lanjut. Saya hanya bertanya imannya Islam, oke, bagi saya selesai. Saya hanya tahu latar belakangnya supaya, kenapa saya tanya latar belakangnya? Inilah teman-teman yang sebenarnya itu pada bingung ya. Saya tanya latar belakang itu bukan dengan tujuan supaya saya bisa mendebat Anda. Supaya saya ketika mendengar pertanyaan Anda, saya tahu konstruksi seperti apa yang saya bisa susun. Latar belakang lawan bicara saya. Contoh, ketika kamu bertanya mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus, sedangkan kamu dari orang Islam, maka saya harus membangun konstruksi yang berbeda dengan pemahaman orang Kristen, dengan iman orang Kristen. Kenapa? Karena kamu tidak... Kayak gitu harus dikasih tahu. Jadi terlepas apapun agama kamu, saya nggak peduli. Itu kamu, urusan kamu dengan pribadi kamu dengan Tuhan. Paham? Kamu baru nonton sekali live saya, baru lewat di FYP TikTok kamu aja, sosokan sudah bisa menilai bagaimana saya. Dengerin, kamu pernah berkomentar, gue udah bilang jangan bohong. Nih, saya tampilkan komentar dia ya. Nih, banyak yang nyamar ya ternyata ya, sorry ya. Saya dengar kamu gak berani nyebutin gereja kamu. Nih, teman-teman, masih apa yang 1400 nih? Kita lihat riwayat komentar dia. Nih, dia berkomentar apa? Ini kan komentar kamu. Gak usah nyamar, kena ya kamu ya. Gak usah nyamar ya. Denominasi gereja kamu, komentar kamu aja udah kayak bukan orang Kristen, mohon maaf. Saya harus bilang. Jamu di mana? Dia komentar katanya, namanya tidak mencerminkan akhlak. Coba saya tanya sama teman-teman dengan kata kunci akhlak. Saya menggunakan akhlak. Gak usah nyamar kamu. Aduh, nge-like ya? Serius, saya turunkan dulu berarti. Kamu saya turunkan bukan karena saya takut, bukan karena saya nggak mau diskusi lebih lanjut. Saya mau diskusi lebih lanjut untuk membuktikan kamu beneran Kristen apa enggak. Saya tunggu ya. Dan tadi beban pembuktian kamu, ingat itu kamu punya hutang data dengan saya. Ya, saya turunkan dulu karena teman-teman di bawah pada protes nge-like. Aduh, teman-teman. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah,
Seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang
Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya.
Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar teman-teman dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada Rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya, pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya, Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya.
Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur.
Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." Kedelapan, darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang kesembilan, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya.
Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil.
Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Thalib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini?
Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, bagaimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa
kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan kesibukan membaca kalamullah, dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca
hanya suka mengimani tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani, teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani hingga al-Aligoma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad.
Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam.
Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warraq, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi,
khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.